Selamat malam semuanya. Balik lagi gua. Kok balik lagi gua? Balik lagi dengan gua X Kanzo. Akhirnya kita bakal lanjutin game ini lagi ya. Troublemaker Beyond Two Dream. Kemarin gua ini ya nggak gua lanjutin gara-gara nge-lag cuy stream gua. Nah, sekarang waktunya kita lanjutin lagi ya. Tapi sebelum itu kita cek sound dulu nggak sih? Aman nggak suaranya guys? Aman nggak? Aman nggak suaranya? Wait guys, gua pastiin lebih ini dah. Tes. Oke, aman ya suara ya? Aman ya suara ya? Yuk langsung saja kita main game Troublemaker kedua. Nge-lag banget cok. Mana sampai berapa? Lanjut babat. Oh iya ya, kemarin ada misi ini coy. Misi tai ya. Cuman aduh sayang banget ya. Live gua kemarin agak rusak coy. Mau tetap diupload gak yang ini misi rahasia kemarin guys? Sabar gua pindahin dulu nih. Ini tombol TikToknya ini ganggu. Nah, udah dah. Wah, waktunya dubbing nih, game dubbing lagi deh. Akhirnya kita kelar juga untuk hari ini ya teman-teman. Kurang kak, mau lagi. Iya, belum puas lihat Kak Andira. Aku juga belum puas lihat Kak Jordan. Keren banget tapi sayang ubanan. Sembarangan aja ubanan. Gua lagi nyoba ciptain tren baru ini. Halo Mas Evle. Tren baru? Bagaimana bisa kau sebut ini tren baru? Kalau rambut putih saja memiliki asosiasi dengan orang yang lebih tua. Nah, justru itu gua pengen bikin standar baru bahwa nggak semua yang rambutnya putih itu udah tua. Mahal. Alasannya aneh banget kak. Untung ganteng. Mirip sama alasan mahasiswa seni yang kalau karyanya terlalu aneh pasti alasannya ini tuh konsep pak, atau ini aliran avant-garde. Uset. Ada yang jurusan seni gak? Emang kayak gitu guys kalau kalian cari alasan. Gak salah sih, kan jurusannya kita hitungannya masuk ke seni juga. Bener juga dipikir-pikir. Anjir ada Mas Gibran cuy, Mas Gibran join. Kak ganti studio dong, kumuh banget. Percuma lagu kalian bagus kalau studionya kayak gitu. Iya kak, nanti kita sawer lebih banyak deh kalau band Beyond Dream pindah ke studio yang lebih bagus. Apa? Ganti studio? Wah, kayaknya menarik nih. Mengintip dengan wajah yang masam sembari ingin menangis. Oh iya ya, kita kan sewa tempat di Bang Satrio. Lah. Oke, sesi live kita hari ini udahan dulu ya. Jangan lupa ikutin juga live selanjutnya. Lah, kapan live cuy? Kapan live? Perasaan belum live dah. Lu pada beneran mau ganti studio anjir? Langsung jadi set gini lagunya. Ganti nggak ya? Ganti aja deh. Jahat banget sih. Lah. Setelah apa yang kita lalui bersama, aku kira hubungan kita istimewa. Tidak kusangka akan jadi seserius ini. Lah, Bang Satrio nangis tuh. Bangsat nangis tuh. Bang bercanda bang. Buset dah, malah nangis beneran. Nangis, gua bingung kenapa studio gua sekarang sepi banget. Kata viewer gua ya, studio lo itu jelek bang. Tolong di renov gak sih bang, kasih hiasan gitu. Padahal harga sewanya udah gua banting banget dari harga aslinya, biar bisa bersaing sama studio baru itu. Tapi studio gua sepi juga. Cuma kalian satu-satunya yang masih sering kesini. Terus sekarang kalian juga kan rencana mau pindah studio. Kayaknya studio ini emang udah harus gua tutup dah. Bener kata orang tua gua, mending jadi PNS. Anjing. Wait, jangan dong bang. Masa jiwa
seni jadi PNS, hilang dong kreativitasnya. Soalnya lu bakal banyak dimanfaatin oknum tanpa bayaran yang sesuai. Kok kayak kenal guys, Indonesia banget nih. Biaya pengeluaran dan maintain studio ini udah terlalu gede, nggak sebanding sama pendapatannya. Mungkin ada masalah sama desain studionya. Iya sih, terlalu polos cuy. Tolong coba wallpapernya ganti dah. Iya, desain studionya tadi ada salah satu penonton yang komen kalau studio ini kelihatan kumuh banget. Nah betul tuh, catat gak sih itu masukan tuh. Emang iya, perasaan gak kumuh-kumuh banget kok. Kumuh. Gini aja deh, gimana kalau perlahan-lahan gue bantuin desain ulang studio ini. Tapi duit tabungan gue udah gak banyak Jor, jadi pasti bakal terbatas banget. Soalnya dari sebulan yang lalu hitungannya gue udah rugi. Gak apa-apa bang, gue bakal coba tekan pengeluaran seminim mungkin deh. Oke, boleh deh. Ya udah, gue jelasin dikit ya hal-hal krusialnya. Oke. Wah, kita mau bantu Bangsat kah? Bangsat Rio. Kamu bisa mengupgrade menggunakan studio Bangsat sekarang. Tekan E. Oke, tekan E coba. Wah, gua bisa upgrade studio coy. Tabungan gua sisa 300.000. Sisanya buat makan dan bayar lainnya. Coba. Ada beberapa hal yang bisa lu upgrade. Gue bisa upgrade ini coy, piano. Wah, kursi juga bisa kah? Coba. Follower gue 20.000. Setiap live gue dapat 3.000 doang. What the hell bro? Dapat 3.000 doang bro. Ambillah uangnya lah. D ini apa deh? Oh ini buat milih keyboardnya. Warna yang paling bagus apa guys? Apa ya? Yang paling mahal gak sih? Kalau dilihat dari followernya ya, orang-orang ini lebih suka sama warna putih coy. Warna putih aja gak sih? Terus ini apa ya? Oh itu ganti nih drum. Drumnya gua pilih yang paling banyak followernya gak sih? Nah ini nih, gua pilih ini. Nah ini, kok kayak gak berubah ya? Kayak gak berubah ya? Terus gitarnya gua pilih yang paling banyak lah followernya lah. Yang paling banyak ini coy, emas coy. Harganya berapa? 300.000. Aduh, bisa nggak nih? Coba beli ya. Pencet apa tuh? Pencet apa itu anjay? Beli. Iya ini pas banget duit gua. Gimana cara beli guys? Aduh, salah pencet aja. Ntar aja lah. Gak bisa dibeli cu. Nanti aja lah. Gimana bang? Keren gak? Duh, kok tiba-tiba udah beli? Lumayan. Kalau mau bagus banget mah modalnya juga gede dong. Budget lu tadi kan terbatas banget. Ntar dah kalau udah agak banyakan lagi pelanggannya, gue fokus bertahan hidup dulu. Tabungan gue makin menipis soalnya. Oh iya, inget ya, lu cuma dapat sekian dari pendapatan studio. Sisanya masuk lagi ke tabungan perusahaan. Ntar bagian lu gue transfer ya. Sip, aman aja. Yang penting gue dapat duit tipis-tipis. Ya udah bang, gue sama bocah-bocah lain cabut dulu ya. Sip, hati-hati jalan. Nice, berarti gue sekarang bisa upgrade studio ya. Langsung balik nih. Aku sih bebas. Sama, gue juga gabut sih. Gimana kalau ajak Andira nonton konser band India aja kali ya? Siapa tahu mau, kan lumayan berduaan. Tapi gue belum punya tiketnya sih. Andira, iya. Mau nonton konser band India gak? Aduh, keduluan Alex. Kampret Alex. Oh bisa tahu dia? Aduh, keduluan Alex cuy. Mau banget, tapi gue belum beli tiketnya karena kelupaan.
terus tiket OTS-nya habis. OTS itu apa? On the spot. Nah kebetulan banget kemarin gue beli 2 tiket. Aslinya gue mau jual lagi sih, tapi kalau lu mau nonton ayo deh. Wah curiga nih, Alex nih mau jual tiketnya ke gue nih pasti. Ih mau yuk gas. Anjir bisa aja alasannya lu Lex. Kalian berdua mau ikut juga? Masa mereka nonton di luar? Kan udah habis tiket online ya sama OTS nyara. Ya, ya juga sih. Terus gimana? Kalian langsung pulang? Iya. Kita akan ke warteg. Boleh deh, sekalian makan malam. Udah males masak gua. Oke, gua sama Alex duluan ya. Kalian hati-hati di jalan ya. Ra, pas banget ada angkot yang lewat tuh. Naik aja yuk. Wah. Jordan cemburu kah Jordan? Jordan cemburu kah? Alex nih saingan gue ya. Dadah, kalian hati-hati ya. Kalian juga. Semoga dilindungi semesta ya. Kemana perginya sahabatku yang bernama Jordan ini? Oh, ternyata meratapi nasib. No, Jordan cemburu guys. Temanku, kita jadi ke warteg. Aku tahu warteg yang nikmatnya melebihi nikmat surgawi. Ah, mana tuh? Yang mana? Yang mana? Boleh. Waduh, kuda besi milikku masih di kampus. Tadi kan kita menuju ke studio ini bersama-sama. Ya udah, lu ambil dulu aja ya. Gue tungguin di sini. Kau tidak ingin ikut denganku? Gak, gue di sini aja. Lagi mager. Sorry ya. Baiklah, tunggu di sini. Jangan bergerak. Semoga ada preman ya. Semoga ada preman cuy, biar gue bisa nyari farming. Iya ya. Nyari duit, nyari duit. Ada namanya satuan ukuran di dunia ini. Lama nih bocah. Keliling dikit dah biar gak gabut-gabut banget. Nah, keliling nih. Keliling nih biasanya ketemu preman nih biasanya. Gabut nih. Gak ada yang menarik apa ya? What the fuck? Siapa namanya? Febri. Ada ketua regional dia kata Youngster. Febri. Iya, Febri. Astaga. Ya, gue emang minta biar gak gabut sih, tapi gak serandom ini juga dong. Nah, omongan adalah doa ya. Yes sir. Nah, Febri kan bener kan? Anjir, kuat banget pukulannya. Hebat juga. Udah lama nggak ada yang bisa nangkis pukulan gua. Budi juga bisa tuh. Yang sekarang levelnya udah terlalu jauh sama gua. Menarik. Tapi gua mau lihat dulu. Seberapa kuat lu lawan anak-anak buah gua. Bang, Let's go. serius kita harus lawan dia dulu. Oh iya dong. Kenapa? Gak mau? Mau bang. Siap laksanakan. Lu pada denger kan kata Bang Febri? Yo pasang formasi terkuat ya kata Youngster. Wah, royokan asem. Ya. Di beban negara ada aja lagaknya. Formasi Lu. tiba. Okay, that's it. Anjing itu gaya apa cu? Mas Amba anjay. Ini geng jomok kah? Oh gitu gayanya cuy. Anjir lawan berapa gua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lawan 7 orang gak? Lawan 7 orang gak tuh? Ini loh gua pakai senjata ya, karena lu keroyokan nih. Ini loh. Lu mau keroyokan juga gua ladenin ya kalau gua pakai senjata. Ini loh. Ini loh. Lihat sisa 3. Aduh, salah pencet. Nice. Aduh. Yuk, sisa satu. Nice. Easy. Ya, sini lo. Bosnya sini lawan gua. Sini bosnya sini. Nah, sini ketuanya. Anjing. Kok lu bisa sih menang terus? Padahal itu formasi terkuat kita. Fix cuma Bang Febri doang nih yang bisa ngalahin di bocah. Sesuai ekspektasi gua. Cara ribut lu lumayan. Ngingetin gua sama one man army. Wih, Budi disebut wih. Yang dulu pernah duel sama gua, terus lu kalah ya. Sayangnya gua sekarang udah nggak mungkin lawan dia.
karena levelnya udah terlalu jauh dan gua sadar dengan hal itu. Anjay, gua masih diakui ya, apa si Budi masih diakui aja ya sama Febri nih. One man army beneran Bang Budi? Bukan sih. Kok nih beban negara bisa kenal sama Bang Budi? Oke, gak usah banyak basa-basi lagi. Mari kita lihat seberapa jago lu bisa lawan gua. Sini, yuk. Ini gua lawan gua, yuk. Kayak mana ya cara tangan kosong ya? Lupa gua caranya tangan kosong. Febri Pradana. Sahabat. Sampai kapanpun gak bakal ada one man army. Oh, kayak gini cara. Nah, yuk, sini yuk. Gak usah pakai senjata, sini. Yuk, lawan sini. Yang bakal selalu jadi one man army. Yuk, tangan kosong sini. Lu jangan pernah ngaruh bisa gantiin posisi dia di hati gua. Ini. Duh. Kebetulan gue masih normal sih. Ini. Jadi gue juga gak mau gantiin posisi dia di hati lo. Duh. Kelarnya aja gak apa-apa sih. Keren soalnya. Men army. Nice. Wih, anjing jauh banget. Kayak gitu, goblok. Jauh banget tendangannya. Gila. Kuat juga lo, Bang. Loh, ketawa dia. Lu juga. Tapi nggak boleh ada one man army yang baru. Jayakarta Youngster. Sekarang. Serang. Buset, sekarang 8 Apa orang sih? ya. Random banget anjing. 8 orang sekarang. Sahabatku, minggir. Hah? Halimawan? Loh. Ayo naik. Hang on, sweetheart. Wan, tobat, Wan. Nice. Gua kira bakal ngelawan ya, kabur ternyata. Menarik. Kita bakal ketemu lagi. Gua yang bakal cari lo. Jordan. Wah, gua harus ini sih. Gua harus bawa Budi sih. Jadi gitu ceritanya, Wan. Gimana tadi gue bisa tiba-tiba lawan si Jayakarta Youngster? Aku kira cerita seperti itu hanya ada di dalam benakku. Jujur emang random banget sih. Seru banget konsernya. Aduh, ini si Alek ya bikin makin cemburu aja dah. Woi, ulang dong. Gue belum siap. Sudah terlambat kawanku. Ada yang sedih karena tidak bisa ikut dan berakhir makan di warteg bersama denganku. Ah, kampret lu, Wan. Maaf kawan. Oh iya, ada yang ingin aku tanyakan kepadamu. Nah, apa-apa? Apaan? Kau memiliki perasaan kepada Andira ya? Oh. Wah, keselak cuy. Berarti Jordan beneran ada rasa nih sama si Andira nih. Bersambung, anjay, bersambung coy. Apa nih? Remaja tua belajar pacaran. Oh, lagu ya. Lagu copyright dimatikan karena kamu lagi mode streamer. Oh, nice. Untung gua ini ya pakai mode streamer ya. Lanjut. Chapter 4. Chapter 4 ngapain sih? Chapter 4. Budi, kasus pertama. Wait, apa deh? Cukup unik juga ya tadi nama kuenya. Kontol kejepit. Apakah rasanya akan sama Oh, style, bro. Ya, jadi pemirsa, setelah dari berita kuliner, sekarang mari kita beralih ke berita yang cukup serius. Beberapa bulan belakangan ini, permasalahan mengenai sebuah organisasi yang tidak diketahui identitasnya mulai ramai kembali, khususnya di daerah kota Jayakarta Selatan. Organisasi ini sendiri mendapat julukan geng pria bertopeng tengkorak oleh warga sekitar. Banyak warga yang mengaitkan kemunculan organisasi ini dengan peningkatan kasus narkoba di kota Jayakarta Selatan. Namun sayangnya, belum ada bukti konkret mengenai hal tersebut. Bahkan dari kepolisian Jayakarta Selatan sekalipun. Kamu tidak berhak melakukan itu kepadaku. Tentu saja berhak. Kau tidak lihat ini? Loh. Punya 10 juta power. Malah iklan Rise of Kingdom aja. Mulu nih. Apa-apa berbayar Mirip sekarang. itu referensi Premium dong, iklan Pak. Rise of Kingdom gak sih?
Mahal. Lagian, gaji polisi berapa sih? Nah, bukannya gede ya gaji polisi ya? Wih, apa nih? Jadi belum ada bukti konkret pak kalau geng pria bertopeng tengkorak itu terlibat sama kasus narkoba. Wah gue ini cuy ganti POV-nya gengnya ini ya, gengnya Budi ya. Ada sedikit benang merahnya, tapi masih tipis banget. Kita masih perlu investigasi yang lebih mendalam. Beb, aku kayaknya bakal agak lama di sini. Kamu mau gua anterin pulang dulu gak? Mau aja sih, soalnya nanti pagi aku ada meeting penting sama klien di luar kota. Tapi apa? Kan motor kamu ditilang, terus dibawa ke kantor polisi. Kamu nganterin aku pakai apa? Ya juga sih. Kalau mau Sophia bareng sama saya aja, karena saya besok pagi harus nyamar lagi. Nggak ngerepotin pak? Enggak kok, santai aja. Flashback ke masa-masa SMK. Oh ini waktu si Budi ini coy. Waktu si Budi disekap ya di sekolah, terus sekolahnya hampir mau kebakaran coy. Kalian bisa tonton di Troublemaker 1 ya, di bio gue. Oke kalau gitu boleh ya sih. Cat, lu bawa motor gak? Lah? Bawa kok, ada di parkiran belakang. Kenapa bud? Boleh pinjam motor lu bentar gak? Gue mau nganterin Sophia. Gak ngerepotin kamu beb. Nanti kamu harus balik lagi ke sini. Gak apa-apa kok. Kenapa pak? Kamu udah lebih dewasa bud. Gak gampang percaya sama orang lain. Saya belajar dari pengalaman aja sih pak. Benar, kita emang harus belajar dari pengalaman. Gimana Cat? Boleh nggak? Itu siapa cuy? Cewek baju putih itu. Melempar kunci. Boleh nih kuncinya. Siapa? Sip, bentar doang kok. Santai aja. Malam-malam gini mah nggak bakal ada yang nilang. Tapi kalau siang baru tuh was-was. Soalnya plat gua kan bodong. Bentar. Lu bilang bodong, di samping lu ada polisi. Wah, siap-siap dah. Tenang aja, saya nggak ada kewenangan buat nilang kamu. Gak untung aja nggak jadi ditilang ya sama Benjamin ini ya. Ya udah, kalau gitu saya pergi duluan ya. Oh iya, sebelum saya pergi, memberikan file apa nih? Ini ada beberapa intel yang dikumpulin sama anak buah saya. Masih baru sih, tapi mungkin bakal berguna buat kamu Ran. Oh itu Rani. Anjir Rani glow up parah cuy. Gunakan sebaik mungkin ya. Oke sabar. Budi, Rani, Zainal, Bobby. Oke gue udah ingat. Menerima file. Makasih Cencang. Jangan lupa nasihat saya, kamu gak boleh terlalu kelihatan di publik, setidaknya untuk beberapa saat ini. Karena terlalu riskan, resiko untuk keselamatan nyawa kamu sendiri. Duluan ya semuanya, malam. Cuy, gua nganterin Sophia dulu ya, bentar. Nanti gua langsung balik ke sini kok. Maaf ya semuanya, gua duluan. Hati-hati di jalan. Kenapa beb? Beneran deh, cabut duluan dari tongkrongan tuh gak enak banget. Apalagi suasananya kalau lagi sedih kayak tadi. Ya emang sih, tapi ini kan udah lewat tengah malam. Dan kamu besok juga ada meeting sama klien. Mereka pasti paham kok. Kan udah pada dewasa semua. Iya sih. Yaudah yuk, keburu makin malam. Kasihan nanti kamu kurang istirahat. Oke beb. Beb anjir, bikin iri aja. Siapa yang di sini kalau pacaran panggilnya beb guys? Rumahnya Sophia kosong banget tadi cok. Sorry toxic guys. Bokapnya lagi di luar kota ngurusin cabang bisnis dia yang di Bali. Harusnya bisa movie and chill lah, nonton Netflix ya. Ya gak apa-apa deh, lain kali aja lah. Masih banyak kesempatan karena sekarang sahabat gua lagi
bener-bener butuh bantuan gua. Ya cuy, sahabat nomor satu ya. Soalnya kalau pacar ya, kalian putus ya, ujung-ujungnya kalian balik lagi ke teman-teman kalian ya. Sorry ya, agak lama. Jadi lu bisa ceritain ulang gak, Ran? Gimana ini? Semua bisa kejadian. Jadi gini, Bud. Oke, flashback cuy, flashback. Waktunya flashback. Hari ini gua masuk ke kantor dan ngejalanin rutinitas harian kayak biasa. Bikin kopi dulu di kantin, terus jalan ke ruang kerja. Tapi anehnya firasat gua nggak enak banget. Nggak tahu kenapa. Awalnya gua kira cuma gara-gara kelebihan kafein, tapi ternyata gue emang lagi ngalamin mimpi buruk yang jadi kenyataan. Meja kerja gue tiba-tiba digeledah pagi itu sama inspektur. Ada supervisor dan petinggi BIJI juga. Dan di sana mereka nemuin black meth, narkoba jenis metamfetamin yang lagi menjamur penyebarannya di Jakarta Selatan. Padahal gua aja belum pernah dapetin barang bukti narkoba itu. Kok bisa? Mana mungkin lu pakai narkoba? Itu dia yang janggal, Bud. Gua udah coba jelasin semuanya ke mereka. Kalau gua nggak mungkin pakai narkoba. Bahkan jenis yang ditemuin di meja gua aja belum pernah gua dapetin. Terus gue dengan yakin nantang tes urin sekarang juga. Dan mereka pun mengiyakan. Jelas lah. Terus hasilnya gimana? Pastinya negatif dong. Nah, di sini Bud yang bikin kita bingung brutal. Hah? Gak mungkin. Setelah hasil tes urinnya keluar, gue positif pengguna narkoba. Hah? Rani positif narkoba? Wah, ini pasti dokternya ada main nih, ada main nih pasti. Pasti ada main nih. Gila, siapa yang ngejebak lu, Ran? Nggak tahu, Bud. Karena hal ini gua diberhentikan sementara dari biji. Setidaknya sampai gua bisa ngebuktiin kalau gua nggak bersalah dan nggak pakai narkoba itu. Gua nggak mau kehilangan pekerjaan gua. Ini salah satu pekerjaan impian gua. Meskipun underpaid, meskipun gaji rendah ya maksudnya. Job desk seabrek, tapi gue suka kerja di sana. Kau tenanglah Dururan. Kayaknya udah kita bilang tadi, kita semua siap ngebantu kau. Bener kata Zainal, meskipun gue terbatas banget nih untuk ngebantuin lo. Lu tahu kan, gue udah semester 10, jadi harus cepet-cepet ngejar kelulusan biar nggak di DO. Gak apa-apa Bob, mending terbatas aja daripada kau nanti jadi beban lagi. Buset Zainal, parah ya ngungkit-ngungkit masa lalu coy. Andalah, jangan nangis kayak bayi kau. Gua sama kayak dulu, bisa ngebantu, tapi dari jarak jauh. Kebetulan gua ada kenalan yang punya akses ke CCTV kota. Sekarang lagi gua mintain aksesnya. Nice, W Richard. Richard ini emang bisa diandelin ya dari zaman sekolah aja. Makasih banyak semuanya. Tapi gue bingung siapa yang bakal turun ke lapangan. Soalnya Om Ben nyuruh gue buat nggak banyak kelihatan di publik. Alasannya masuk akal sih. Karena misalkan yang ngejebak gue tahu kalau gue lagi berusaha bersih nama, bisa-bisa mereka dapat langkah yang lebih maju dan nyusun fitnah atau rencana baru. Gua juga bersedia bantu kok Ran. Nanti gua aja yang turun ke lapangan. Lu yakin Bud? Bukannya turnamen final MMA regional lu udah deket? Emang udah deket sih. Tapi menurut gua ini lebih genting masalahnya. Nice Budi ya. Peduli sahabat cuy. Emang ada guys. Di dunia ini sahabat kayak Budi guys. Perhatian banget guys. Lagi pula itu cuman sekedar turnamen. Kalau gua gagal ya gua bisa ikut lagi tahun depan. Sedangkan masalah ini beda. Kalau lu sampai gagal ngebersihin nama, karir lu abis Ran. Ya juga ya, bener juga. Lagi pula kita kan sahabat, masa gua nggak bantuin? Makasih banyak. Oke, sekarang fokus kita mulai dari mana? Oke, nyusun strategi ya.
membuka file dari Benjamin. Bud. Ini beberapa intel yang berhasil dapetin anak buahnya Om Ben. Jumlahnya ada 3 orang. Ketiga orang ini dicurigai atau pernah punya afiliasi sama bandar narkoba. Siapa cuy? Oke, mereka di mana? Itu yang jadi PR kita, Bud. Om Ben nggak ngelampirin lokasi pastinya. Cuman bilang mereka di Jakarta Selatan. Jadi artinya mereka suka pindah-pindah tempat. Waduh. Apakah gengnya Febri, coy? Terus gimana cara kita nemuin mereka? Gua bisa bantu cek CCTV kota, Bud. Nanti kalau ada orang yang ciri-cirinya mirip sama target kita, bakal gua kabarin lewat headset. Oke, boleh tuh, Cat. Beh, sayang sekali aku nggak bisa bantu. Nah, lu udah ngebantu banget. Akses ke lantai 2 udah lu tutup, dan sekarang lantai 2 udah lu jadiin basecamp kita. Lagi pula gue takut kalau lu turun ke lapangan nanti asma lu kambuh lagi. Oh iya ya, Zainal punya penyakit asma sih. Bluesing, uset. Zainal ini ya, salting. Apa sih kalian? Ngomong-ngomong udah jam 3 pagi nih. Gimana kalau kita istirahat dulu? Sekitar jam 7 pagi baru kita jalankan rencananya, oke? Bener tuh. Udah ngantuk bet gua. Ke atas yuk. Oke. Wait. Ini tidur berlima gitu. Terus Rani gimana? Masa dia cewek sendirian cuy? Maaf ya baru kayak gini. Soalnya emang dadakan banget. Jadi aku belum bisa nyediain tempat tidur dan peralatan lainnya. Prioritasnya tetap Rani ya. Tidur di sofa. Oh. Ini coy, Rani di sofa ya. Berarti kita tidur di lantai dong. Makasih Nal. Nal, gue tidur di mana? Sinilah gabung kita sama di karpet kan? Di karpet tuh sempit, badan lu kegedean. Komplain mulu Bob, tidur di toilet sana. Oh enggak, takut. Elah. Bob, jangan narik selimut gua mulu ngapa? Elah, mau tidur aja masih pelit lu, Cat. Bukan masalah pelit, ini 3/4 selimut gua. Lu ambil anjir, kedinginan gua. Nah, geseran dikit. Buset, tidur aja banyak ini ya, banyak drama ya. Kau ini benar-benar bayi Bob, rewel terus. Jing. Berisik. Maaf. Waktunya pagi nih. Bang, nama gamenya apa? Nama gamenya ini Troublemaker Beyond to Dream. Bagus guys, kalian download aja di Steam. Murah kok gamenya. Berapa ya? 150.000 kalau nggak salah. Apa nih? Cerita sampingan baru terbuka. Dengar Bud, jelas banget kok suaranya. Anjir, gua telat ke kampus, Cuk. Ya, lu udah gua bangunin buat sholat subuh malah tidur lagi. Ya maaf. Aku lagi siap-siapin kafe ya. Dikit lagi waktu buka soalnya. Chart, aman kan? Aman, Nal. Sorry ya, lu harus jadi kasir juga hari ini. Ya, mirip job deskku pas masih SMK lah. All rounder. Dulu gajinya di bawah UMR juga nggak? Ya iyalah, Chat. Kan emang baru mulai. Nantilah gaji kau naik. Udah berapa tahun itu janji lo, Nal. Oi, balik ke topik utama. Ini gua harus mulai dari mana? Dari tersangka yang pertama aja, Bud. Menurut Intel, dia suka ngopi. Oke, dia suka ngopi. Mungkin dia lagi nongkrong di kafe mana gitu. Ciri fisiknya dia tuh kelihatan lesu. Aduh, lagi teleponan malah ketemu preman, kampret emang. Sabar, gua urusin preman ini dulu dah. Ganggu orang aja bro. Ini loh, gua lagi teleponan lu malah pukulin gua. Eksekusi. Mampus lu ya, ganggu orang telepon ya. Lanjutin lagi yuk. Ngomong apa lagi? Ya udah ke skip belum. Mungkin dia lagi nongkrong di kafe mana gitu. Ciri fisiknya dia tuh kelihatan lesu. Oke, lesu. Hitam,
Pakai celana hoodie hitam. panjang, kacamata, kurus, dan selalu pakai headset putih. Oke. Oh iya, matanya juga beler, jangan lupa. Matanya juga beler. Anjir itu mah Yuk, orang kafe dulu. kurang tidur gak sih? Ya, Dari CCTV. Buset, ketemu preman lagi, kampret. Hari-hari ketemu preman tuh. Mampus lu. Oh, ayo. Kesleo nggak tuh leher? Lu. Nice. Udah lah. Ayo, lanjut lagi ya. Apa tadi? iya, Ribut. Oke, deket pantai. Gue jalan kesana ya. hati-hati. Atau cerita sampingan cuy. Misi dulu atau cerita sampingan? Oi, jelas kok Cat. Kenapa? Mau lihat dagangan gue dulu. Nanti gue kabarin ya. Siap. Buat teman lama, tenang aja. Dari Cat. Si tokonya ya. Mumpung di depan nih. Yuk serang premannya dulu gak sih? Loh kok nggak tahu. Nah, sip sini. Fokus ya. Iya, tiba-tiba mati coy. Nah. Udah guys. Sabar. Udah aman. Dapat apa nih? Choco Blast. Wah, ada preman lagi coy. Terakhir. Serius. Sumpah. Terakhir. Berhenti woi! Aduh. Wih. Anjing. Ih, tangannya sampai kayak gini coy. Sampai patah gitu. Sadis banget dah. Sampai keting coy. Kalian apa guys bahasa Indonesianya guys? Bahasa Indonesia keting itu apa guys? Pokoknya patah lah jarinya. Gila. Sadis ya. Nice. Dah, ya, fokus misi ya. Kebanyakan farming gua. Cerita sampingan, wait, ada cerita sampingan tuh. Cerita sampingan atau misi dulu guys? Sampingan dulu gak sih? Apa nih, misi sampingan apa nih? Manusia silver. Hah? Manusia silver. Ditabrak Silverman. Anjir, main nabrak aja. Pelan-pelan coy kalau jalan. Maaf. Anjir, ternyata copet. Woi, balikin dompet gua. Waduh, gua kena copet sama manusia silver kampret. Tangkap manusia silver. Oke. Sini lo. Lu ya udah ngemis, maling lagi. Sini lo. Gua kejar lo ya sampai ujung dunia. Sini lo. Wajib cepet banget cuy dia lari coy. Balikin dompet gua. Nggak mau. Dah, kok gitu? Ya namanya juga maling, Bang. Kalau dibalikin bukan maling dong. Ya nggak salah sih. Udah cepet balikin dompet gua. Maksa. Nggak boleh lo Bang, dosa. Yang jadi maling kan elu kocak. Lu yang dosa. Wah, pakai ngatain, dosanya 2 kali lipat lo Bang. Makin lama makin ngeselin nih maling. Cepet balikin dompet gua. Nggak mau, ini dompet udah jadi hak milik gua lah. Ngatur anjay. Mana bisa gitu anjing. Ya udah deh, gua balikin. Tapi buy one dulu kita. Buset. Lu salah sih ngajak buy one atlet MMA itu salah besar. Manusia silver. Oke, sini gua lawan ini. Ini loh. Ini loh. Malahan lu nggak ngedamage gue ya. Malahan lu nggak ngedamage sedikit pun gue. Aduh, Bang, ampun Bang, ini dompetnya saya balikin deh. Makanya Mbak, jangan jadi maling, kerja. Kalau emang gampang dapat kerja,
Gua sama saudara-saudara gua udah nggak jadi maling bang. Setiap tempat yang kita lamar semuanya ngeharusin satu hal, berpenampilan menarik. Tapi abang lihat sendiri muka saya gimana, ya otomatis gak dapat kerja bang. Anjing, relate cuk. Sering juga saya di ghosting pas udah ngirim lamaran. Sakit hati saya bang. Karena itu saya mutusin jadi manusia silver aja bang, nyari duit jalan. Berpenampilan menarik, gak harus ganteng bang, cukup rapih dan penampilan aja. Emang gitu ya bang? Iya, mungkin tahap awal bisa lo mulai dengan mandi tiap hari. Padahal saya kira mandi itu seminggu sekali bang. Anjir, pantes baunya kayak kancut Bobby, buset. Bentar, tadi lu bilang saudara. Mana saudara lu yang lain? Justru gara-gara itu bang saya jadi maling. Lah lu ngapa nangis? Gua nggak bakal mukulin saudara-saudara lu kok. Asal mereka nggak macem-macem aja. Saya tuh kepisah sama saudara saya yang lain bang. Dulu pas kita masih bertiga, banyak banget orang yang ngasih duit ke kita. Karena kalau kita bertiga jadi unik. Tapi sekarang karena kita berpisah, jadi seret banget bang pemasukan saya dari ngemis ini. Saya cuman pengen ketemu lagi sama saudara-saudara saya bang, biar saya nggak nyopet lagi. Dipikir-pikir kasihan juga ya. Saudara lu server des. Wifi gua kumat nih. Udah normal ya. Nice. Kenapa? Sabar guys. Aman ya wifi gue aman ya. Nice, lanjut. Manusia silver. Saudara saya bukan manusia silver. Lah terus, mereka berdua itu manusia emas dan manusia perunggu bang. Apa sih anjir? Oh oke, ya udah. Nanti kalau misalnya gue ketemu sama mereka, gue bakal suruh mereka kesini ya. Tapi dengan satu perjanjian, lo harus berhenti ngecopet ya. Siap bang. Saya nggak bakal nyopet abang lagi. Bukan gua doang kocak. Lu jangan nyopet selamanya. Ya udah deh bang. Saya janji nggak bakal jadi copet. Kalau misalnya abang berhasil nemuin saya dengan saudara-saudara saya. Oke. Baru tahu gua ada manusia gold sama perunggu coy. Cerita sampingan selesai loh. Kok cerita sampingan selesai? Kan gua belum nemuin ini. Manusia gold sama perunggu. Apa nih? Ini manusia merah malah. Manusia merah cuy. Udah gini doang. Ya udah kalau gini doang. Fokus misi aja kalau gitu. Masih ada lagi coy. Cerita sampingan lagi nggak sih? Baru ke misinya nggak sih? Cerita sampingan lagi ya. Apa nih? Apa lagi nih? Kalian lihat gak orang-orang itu? Anjing, ngapain mereka, Cuk? Ngapain mereka? Itu anak-anak lagi ngapain anjay? Meong. Rasain. Siapa suruh lu nyolong ikan? Woi. Bubar semuanya. Jangan ada lagi yang gangguin kucing ini. Masalahnya dia itu nyolong ikan gua. Berapa sih emang harga ikan lu? Gua ganti. Nih, sambil melempar uang nih. Ini mah masih kurang. Yang dia colong tuh ikan arwana. Buset, arwana mahal gak sih guys? Jutaan gak sih? Nah kan diem kan lu? Makanya jangan sok jadi pahlawan. Rasain nih. Anjing, dipukul Cuk. Lu berdua jangan cuma berani main keroyokan ya. Ayo sama gua. Yah, ada yang bantuin lagi. Gak asik ah. Kita nggak bisa ngebully. Cemen. Lu nggak apa-apa. Sabar ya Meng. Ini aku lagi obatin.
Gak apa-apa gua bang, makasih ya udah bantuin. Orang yang nyiksa hewan adalah orang yang paling gak punya hati. Iya cuy, kalian udah berani nyiksa hewan, berarti kalian pasti nyiksa orang, pasti tega-tega aja gak sih? Tapi gua bingung, ini kucing ngapain nyolong ikan arwana dah? Gak bisa ikan yang lebih murah apa, kayak ikan lele gitu, buat makan anak-anaknya bang? Mungkin lagi nggak ada pilihan ikan lain, makanya yang dicolong ikan arwana. Walaupun cuma kucing, tapi dia juga tetap ibu bang. Dan sebagai ibu gue guys, wifi gue guys. Nah udah aman nggak wifi gue? Udah ya. Ini kenapa dah wifi gue dah? Sabar guys. Nah udah normal ya. Kayaknya itu juga bikin kucing ini sedih deh. Kasian juga sih. Oke deh, gua bantuin cari anak-anaknya. Lu tetap obatin luka si ibu kucing ini ya. Oke bang, makasih ya. Bocah lewat nakal gini emang nyusahin ya. Terus giliran ditegur, ortunya malah marah dan berlindung di balik kata-kata namanya juga anak-anak. Kampret itu orang tua bangsat. Sorry toxic ya. Maksudnya biasanya ini kenapa dah? Gila guys. Gue udah DC berapa kali guys? Udah DC berapa kali anjay? Udah aman ya. Anjing gue udah DC hampir 6 kali cu. Sekarang ke misi utama ya. Pokoknya nggak ada cerita sampingan lagi nih gue lihat-lihat. Wait, ada geng cuy. Serang dulu nggak sih? Hei, mau kemana lo? Sabar guys. Anjing dari tadi kayak gini mulu guys. Sinyalnya guys. Kenapa ya sinyalnya ya? Kok kayak gini cuy? Lagi. Nice. Cabut lagi ya. Apa karena efek hujan guys? Di sini hujan soalnya guys. Habis hujan sih, bukan hujan sih. Aduh, salah pencet. Nice. Udah sisa 1 ya. Aduh, sabar. Ya mati gua. Ya kalah. Aduh, kalah lagi. Sabar. Duit gua berapa? 188. Anjir, kalah. Pertama kali gua kalah cuy dalam game ini ya. Kampret. Temukan tersangka pertama. Waduh. Halo? Pada denger Lah, ngulang anjir. Dengar Bud, jelas banget kok suaranya. Anjir, gua telat ke Lah, kampus, ngulang Cok. cuy kalau mati cuy. Ya lu. Udah gue bangunin buat sholat subuh malah tidur lagi. Ya, ngulang kampret. Aku lagi siap-siapin kafe ya. Ah ya udahlah. Jadi waktu buka Cerita soalnya. sampingan nggak usah ya. Kan gue udah mainin tadi cerita sampingan. Aman Nal. Sorry ya, lu harus jadi kasir juga hari ini. Ya, mirip job deskku pas masih SMK lah. All rounder. Dulu gajinya di bawah UMR juga nggak? Ya iyalah, Chan. Kan emang baru mulai. Aduh, anjir. Ketabrak mobil juga. Astagfirullah. Awak. Semoga cepat pulih. Hindari menyeberang jalan sembarangan. Kampret.